Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat walafiat, panjang umur, lebih-lebih itu nikmat berupa iman dan Islam yang ini hanya Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tentunya syukur kita bukan hanya sekedar di lisan kita, tetapi kita tanamkan bahwasanya semua nikmat yang telah sampai kepada kita ini adalah semata-mata anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu kita gunakan lagi kepada Allah agar kita memperoleh keridhaannya baik di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Terlebih nikmat yaitu kita dijadikan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pantaslah Allah berfirman, "Qul bifadlillah," sampaikan Muhammad dengan sebab karunia Allah yaitu berupa agama Islam. Karena tidak semua orang diberikan nikmat Islam. Orang yang terdekat dengan Rasulullah bahkan mengenal Rasulullah mulai semenjak dalam kandungan, Abu Lahab, Abu Jahal, tidak dianugerahkan nikmat iman dan Islam oleh Allah. Bahkan mereka semuanya mengetahui kelebihan dan keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah nikmat itu Allah sampaikan kepada kita. Wabirahmatihi, kemudian rahmatnya Allah, sebesar-besar rahmatnya Allah adalah kelahiran Nabi Muhammad. Terlebih kita dijadikan umatnya. Oleh karena itu di dalam menjalani hidup Allah berfirman, "Fabidzalika falyafrahu," gembira. Terus bergembira dengan dua nikmat ini. Kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan senantiasa mensyukuri keberadaan daripada Nabi Muhammad SAW, terutama kita menjalankan sunnah-sunnahnya, kemudian kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Nabi bersabda, tidak sempurna iman kalian sehingga aku, kata Nabi, lebih kau cintai, melebihi cintamu kepada dirimu sendiri, bahkan hartamu, anakmu, orang tuamu, bahkan seluruh manusia semuanya. Nabi harus kita dahulukan karena cintanya Nabi sudah terbukti dunia akhirat. Beliau berjuang untuk kita walaupun waktu beliau di dunia, lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Lihatlah cintanya para sahabat yang begitu luar biasa kepada Rasulullah. Mereka menyerahkan harta dan jiwanya untuk Rasulullah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka menjual jiwanya, hartanya untuk ditukar dengan surga, dengan keridhaan Allah, dengan berjuang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebajikan daripada Allah sehingga kalian rela menginfakkan harta kalian, sebagian harta yang kalian cintai. Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa separuh hartanya kepada Rasulullah, sehingga para sahabat mengatakan, begitu banyak sedekah engkau wahai Umar ibn al-Khattab. Maka Nabi mengatakan, hasanatu Umar min hasanati Abi Bakrin. Kebaikan dari Umar ibn al-Khattab masih sebagian kecil daripada kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Abu Bakar datang, semua hartanya, padahal beliau orang yang sangat kaya raya,
Beliau bawa seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah, untuk menegakkan dakwah Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan hai Abu Bakar? Beliau mengatakan, yang kusisakan adalah Allah dan Rasulnya, jaminan Allah, jaminan Rasulullah. Sedikit pun tidak ada harta yang tersisa di rumahnya kecuali diserahkan kepada Rasulullah. Itulah bukti cinta sahabat Nabi. Bagaimana Khalid bin Walid, tidak ada suara atau perintah yang lebih disenangi oleh Khalid bin Walid melebihi ketika beliau diperintah oleh Rasulullah berjihad fi sabilillah, sampai beliau berharap meninggal di dalam medan peperangan membela agamanya Allah. Ternyata beliau meninggal di tempat tidur. Begitu jenazah akan dimandikan, semua tamat meleleh, terutama yang akan memandikan jenazah beliau. Bagaimana tidak, setiap gesekan tangan yang akan digerakkan, ternyata di situ ada luka tersayat pedang pada diri Khalid bin Walid. Sehingga ketika dihitung luka sayatan pedang yang ada pada diri Khalid, hampir terhitung 360 sayatan pedang. Punggung, tangan, kaki, paha, semuanya ada bekas goresan pedang yang terkena pada diri Khalid bin Walid. Begitulah hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Kita mengenal Bilal bin Rabah yang kemana-mana mengikuti Rasulullah. Beliau rela membantu Rasulullah, membawa tongkat Rasulullah, sandal Rasulullah di dalam dakwahnya, dan beliaulah senantiasa yang mengiringi Rasulullah ketika waktu azan salat. Setiap saat di mana Rasulullah berada dan masuk waktu salat, Nabi senantiasa berkata kepada Bilal, ya Bilal, hari Nabi salat, nyamankan diriku dengan kumandangan azan untuk menegakkan salat. Bilal lah yang jadi tukang azannya Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, beliau tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Beliau tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan, sampai dipaksa pun oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Bilal tidak mampu menyelesaikan azannya. Setiap beliau menyebut nama asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, badan beliau menggigil, kemudian beliau menangis sesenggukan karena teringat dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mengatakan, hai Abu Bakar, cukup ana muadzinu Rasulullah, biarkanlah aku hanya menjadi tukang azannya Rasulullah. Sehingga pada suatu hari Bilal berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Bilal, izinkan aku keluar dari kota Madinah ini. Abu Bakar bertanya, kenapa? Maka Bilal mengatakan, terlalu indah memoriku hidup di negeri Madinah ini, di mana di sudut-sudut kota Madinah, di pasar-pasar, di masjid, di sudut kota Madinah, setiap aku di situ dan ada dengan Rasulullah, maka air mataku tidak akan mampu terbendung. Maka dimanapun aku berada, di mana di situ aku pernah dengan Rasulullah, air mataku mesti meleleh dan menangis. Biarkanlah aku meninggalkan kota Madinah. Tapi tetap ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai pada satu peperangan Bilal mengikutinya. Kemudian Bilal tidak mau kembali ke kota Madinah. Beliau tinggal di negeri Damaskus kurang lebih selama 7 tahun. Dipanggil oleh Abu Bakar, beliau dengan halus menolaknya. Ketika Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar ibn al-Khattab, demikian pula dipanggil oleh Umar. Beliau pun menolak dengan halus. Sampai pada satu malam yang menganjurkan Bilal pergi ke kota Madinah bukan lagi Abu Bakar ataupun Umar, tetapi yang datang kepada Bilal adalah Rasulullah. Rasulullah hadir dalam mimpinya Bilal. Menangislah Bilal di dalam tidurnya. Rasulullah berkata, mahadzal jafa ya Bilal, keras hati yang mana Bilal? Apa kau tak rindu dengan aku? Kata Rasulullah.
apakah kau tak rindu dengan aku, hai Bilal? Mahadzal jafa, keras hati yang mana ini sehingga engkau tak mau mendatangi tempatku? Bilal terbangun dan menangis. Maka beliau lari dengan kencang menuju kota Madinah. Beliau tidak pernah berhenti kecuali waktu sholat. Beliau lupa dengan makan, lupa dengan minum, saking rindunya dengan Rasulullah, saking rindu dengan teguran Nabi Muhammad. Maka begitu Bilal bin Rabah sampai di kota Madinah, beliau menuju makbarah Rasulullah dan menangis di situ, di pusara Rasulullah beliau menangis. Tiba-tiba datang Umar ibn al-Khattab khalifah, maka berangkulah dua sahabat ini dengan derayan air mata, yaitu persahabatan yang disambung oleh Rasulullah dengan kalimat la ilaha illallah, disambung dengan persyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaudaraan sesama muslim yang bukan karena kepentingan apapun, bukan karena jabatan, bukan karena perdagangan, tapi persahabatan karena agama, persahabatan yang disatukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berpelukan saling menangis, semuanya ingat dengan Rasulullah. Tiba-tiba waktu adzan, Abu Sayyidina Umar mengatakan, Bilal, kumandangkan adzan untuk kami. Maka Bilal pun mengatakan, wahai Umar, permintaan ini pernah diminta oleh Abu Bakar dan aku tak bisa melakukannya, dan sekarang kau memintanya, aku pun tidak bisa melakukannya. Tak lama datanglah cucunya Rasulullah, Sayyidina Al-Hasan dan Husain, datang kepada Bilal bin Rabah. Begitu memandang kedua cucu Rasulullah, menangislah Bilal bin Rabah. Karena dua cucu Nabi ini mensifati sifatnya Rasulullah. Dari pusar ke atas, sifat ini ada pada Sayyidina Al-Hasan. Hidung Rasulullah, mata Rasulullah, alis Rasulullah, rambut Rasulullah, cara senyumnya Rasulullah, semuanya ada di dalam jasadnya Sayyidina Al-Hasan. Cara berjalannya Sayyidina Al-Husain itu pun seperti cara berjalannya Rasulullah. Begitu dua sahabat ini, cucu Rasulullah itu berjalan, menangislah Bilal bin Rabah karena seakan-akan melihat Rasulullah. Dirangkulnya dua cucunya Nabi, menangis Sayyidina Bilal. Tiba-tiba dua cucu Nabi meminta sesuatu yang tadinya ditolak oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Hasan Husain mengatakan, Bilal, kumandangkan untuk kami rindu dengan datuk kami. Di mana ketika kau mengumandangkan adzan, di situ ada datukku Rasulullah. Maka puaskan hatiku dengan memori kerinduanku dengan datukku Nabi Muhammad. Maka Bilal pun mengatakan, wahai cucu Rasulullah, bagaimana aku menolak engkau? Seandainya aku takut ketika menolak engkau memerintahkan kemana-mana, aku takut nanti ketika di hari kiamat, ketika aku datang kepada datukmu dan aku meminta syafaatnya, aku takut ditolak oleh datuk itu Nabi Muhammad. Maka beliau naik ke atas satah, beliau kumandangkan azan. Bilal memiliki kelebihan suaranya bisa terdengar di sudut-sudut kota Madinah walaupun tanpa pengeras suara. Begitu kumandang adzan, seluruh kota Madinah tercengang, terdiam. Yang berjualan terdiam, mereka bertanya dengan satu kata, semuanya mengatakan hayyun Rasulullah. Apakah Rasulullah hidup? Apakah Rasulullah hidup? Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Karena suara adzan itu tidak pernah didengar kecuali ada Rasulullah. Karena Bilal yang selama ada Rasulullah yang menjadi tukang adzannya, sehingga semua berkata hayyun Rasul. Apakah Rasulullah hidup? Semua sahabat meneteskan air mata, mereka lari menuju masjidnya Rasulullah. Dan di situ Bilal di atas atap, beliau mengumandangkan azan. Lebih-lebih Bilal ketika menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Bilal tidak mampu melanjutkan, beliau menangis sesenggukan, yang menyebabkan seluruh penduduk kota Madinah menangis semuanya pada saat itu. Maka ulama sejarah mengatakan tidak ada tangisan setelah meninggalnya Rasulullah melebihi tangisan ketika Bilal pertama kali mengumandangkan azan setelah meninggalnya Rasulullah, dan azan yang terakhir setelah meninggalnya Rasulullah. Satu kota Madinah menangis mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah. Maka kita belajar mencintai Rasulullah seperti cintanya sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Moga-moga sedikit khutbah ini membawa keberkahan kepada kita. Kita tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ja'alanallahu wa iyyakum al-faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wa qur rabbi ighfir warhamna anta arhamur rahimin. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, irwaman liman jahada bihi wa ghafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi nazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha wa dharul fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala tahuduril jum'ati wal jama'a wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna min qudsi fa qala ta'ala wa la yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin al-qadimil kahfi wa kanu bi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidina Nabi ajma'in tabi'in sayyidina. Allahumma izzil islam al-muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhil man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wa nasara kafara musyrikin. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ما ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم دفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا خاصة سبيل المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمنحيين من أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يسأل إلينا قربائنا وأشواق البقي أيدكم لعلهم يذكركم واذكروا علينا يسير واسألوا فضل يؤتيكم ولا ذكر الله مبارك من السماء. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا